Kenapa din ini harus dijaga? Sehingga ketika ada yang merongrong agama ini, akan mendustai agama ini, ada tegaknya hukum. Jangan dibiarkan. Ketika dibiarkan orang yang menghina Islam, menghina ayat Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya, gak ada hukum. Tengok itu di mana-mana dengan mudah dia. Tapi kalau Islam, oh jangan kira disalib dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna alal fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslimin yang semoga kita semuanya senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani mahbunun kasirun minan nas, nikmatus siha wa nikmatul faragh. Ada dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia, dan manusia merugi dalam dua kenikmatan itu. Pertama adalah nikmat kesehatan. Berapa banyak orang yang sebetulnya hari ini berikan sehat, padahal kalau orang yang hari ini terkena virus ya COVID-19, Masya Allah begitu takut ya, sampai-sampai aktivitas belajar perekonomian banyak yang terhenti gara-gara itu. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang justru hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, tapi kesehatannya belum mampu menjadikan mereka untuk bersyukur sehingga dia beribadah kepada Allah. Bahkan banyak di antara orang yang punya nikmat sehat justru sehatnya untuk mendatangkan kemurkaan Allah. Ini adalah merupakan nikmat yang disia-siakan. Kemudian nikmat waktu. Berapa banyak nikmat waktu yang diberikan oleh Allah begitu berlalu tanpa banyak bisa diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini mampu menggunakan dua kenikmatan ini, sehingga dua kenikmatan ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan untuk melazimi sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita juga dibangkitkan kelak di yaumul mahsyar bisa mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan membahas dua ayat yang termaktub di dalam surat At-Taubah di ayat 71 dan di ayat 72. Di sini ada 6 sifat orang beriman, kemudian nanti 6 sifat orang beriman, karakter orang
beriman itu yang kemudian nanti Allah akan memberikan janjinya dengan 3 janji. 1 janji di dunia akan diberikan, kemudian janji 2 akan diberikan di akhirat. Mari kita bersama-sama mentadabburi ayat yang mulia dan agung ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Wa yuti'ullaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adn waridwanullahi minal akbar dzalika huwal fawzul adzim. Janji Allah baru akan diberikan di dunia yang satu, kemudian 2 di akhirat setelah kita memiliki ciri-ciri karakter yang 6 ini yang disematkan oleh Allah bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya di ayat 66 dan di ayat 67. Ayat sebelumnya 66 67 itu menggambarkan bagaimana orang-orang munafik. Dan ayat 71 72 ini menggambarkan tentang sifat orang-orang beriman. Ya. Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama yang lainnya saling tolong menolong. Sementara ya, kalau di ayat yang sebelumnya itu al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'di, orang munafik laki-laki dan perempuan itu satu sama yang lain itu sama saja. Ya. Kalau ayat ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang beriman cirinya adalah 1 tolong menolong, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar. Sementara orang munafik ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sifat ciri karakter orang munafik itu menyeru kepada kemungkaran, mencegah daripada yang ma'ruf. Sama ini nanti sebetulnya ayatnya itu begitu. Sebetulnya kalau ingin menelanjangi orang-orang munafik, ayat ini sangat cocok sekali. Berlawanan jauh dari karakter dan ciri orang beriman. Tapi kita akan bahas yang orang beriman dulu. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Ya, 1 sifat orang beriman itu tolong menolong sesama mukmin. Kemudian sifat yang kedua, orang beriman itu menyeru kepada yang ma'ruf. Itu ciri khasnya. Kemudian yang ketiga adalah mencegah dari yang mungkar. Keempat menegakkan sholat. Yang kelima menunaikan zakat. Kemudian yang 5 itu karakternya adalah salah satu diantaranya yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana tafsiran para ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat ini? Ini yang akan kita bahas 2 hal yang penting. Apalagi melihat kondisi akhir-akhir ini. Kita akan hubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan ayat ini. Karena ini sebagai karakter ciri khas yang mesti harus mewarnai kehidupan orang beriman, dan inilah yang akan menjadi salah satu kemenangan bagi orang beriman, baik kemenangan di dunia berupa kebahagiaan, kemudian kemenangan di akhirat kita mendapatkan surganya dari janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat dan ciri khasnya orang beriman itu adalah ba'duhum awliya'u ba'di. Jangan berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu satu sayang sama yang lain itu sama cirinya. Sifatnya itu sama. Ya, tidak pernah sekalipun mereka punya sifat
sebagaimana sifat yang disifatkan oleh Allah kepada orang beriman. Sifat orang beriman itu tolong menolong. Dan ini hanya dimiliki oleh orang beriman yang punya jiwa karakter ciri khas. Orang yang bisa membantu sama yang lainnya di atas pondasi iman, itu hanya ciri orang beriman. Coba kita perhatikan ayat-ayatnya. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasudduhu ba'duhu ba'dun. Orang beriman satu sama yang lainnya dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang kuat, satu sama yang lain saling mengokohkan. Bahkan dalam satu hadis ada satu ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kita tidak peduli tolong menolong sesama muslim, maka kita termasuk orang yang salah satu diantaranya yang imannya cacat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sekali-kali kamu dikatakan beriman kepada Allah sampai akhirnya kamu saling mencintai, saling mengasihi sesama mukmin, saling menasihatin. Masaluhum fitawati, masalul mu'minina fitawatihim wa tarumihim wa ta'aduhim kamasalil jasadi wahid. Perumpamaan mukmin satu sama yang lainnya seperti saling mencintai, saling menyayangi, saling lemah lembut, itu seperti satu tubuh. Wahai saudara-saudaraku, hari ini sudah saatnya. Kenapa? Saya teringat satu perkataan qaulnya Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Qaul beliau berkata, perkataan beliau mengatakan begini, al-haqqu bila nizam yakhliqul batil binizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dengan baik. Saya ulangi lagi, orang mukmin ini yang banyak 1,7 miliar di dunia ini, ketika tidak dimanage kemampuannya akan dikalahkan dengan kebatilan yang diorganisasi dengan rapi. Hari ini kebatilan saja rapi. Strategis mereka itu betul-betul luar biasa. Mengerahkan seluruh pemikirannya, tenaganya, harta bendanya bagaimana untuk menghasung laju dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadang laju dakwah umat Islam. Dan ini sudah terbukti, saudara-saudara. Belum lama kemarin siapa yang ditusuk itu? Itu memang tidak diinginkan. Karena sesungguhnya bagi mereka penghalang nomor satu untuk mencapai cita-cita mereka untuk merusak peradaban ini, satu-satunya yang harus disingkirkan itu umat Islam. Kalau umat Islam hari ini tidur, kemudian tidak saling tolong menolong, saling menasihati satu sama yang lain, maka kita akan menjadi mangsa yang sangat segar bagi mereka. Dan kita mohon maaf saja akan bisa dimurtadkan secara keseluruhan. Ini penting. Kemudian yang perlu kita sampaikan lebih mendalam lagi, ciri yang keduanya ini biar sinkron. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam ini masih eksis karena ada dua hal. Islam ini masih ada nyawanya, ada ruhnya, ada yang menggerakkan karena dua hal. Ini perlu ingat. Bahkan para ulama menafsirkan sebagian ayat ini andaikan rukun Islam itu ada 6, maka yang 6 itu adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Karena penting. Kalau sendi-sendi pondasi yang penting ini tidak ditegakkan, maka akan runtuhlah sebetulnya. Maka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri yang kedua yang harus melekat dan itu harus menjadi ciri khasnya bagi orang beriman, itu harus memiliki sikap yang jelas, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala menyeru betul dengan kita dalam surah Al-Imran di ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian segolongan orang yang terus menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Syekhul Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa itu ada 3 kelas, 3 tingkatan dalam menegakkan ma'ruf dan mungkar. Mengambil dari satu hadis Nabi SAW, hadis yang sangat familiar. Ini kalau tidak ditegakkan, ancamannya juga luar biasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati wa bilisani fa illam yastati wa biqalbihi fadzalika adful iman. Man ra'a minkum munkaran. Apabila kamu sekalian, wahai umat Rasul, penerus risalahnya beliau, pewarisnya para nabi dan dakwah ini, kalau kamu melihat kemungkaran tidak kamu cegah. Satu, pencegahan itu dengan biliat, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Ini penting. Jadi kalau hari ini kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang paling pertama kena kewajiban adalah seorang suami kepada istri dan anaknya. Karena individu-individu kita dengan kewajiban semampu apa yang kita lakukan, semampu yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran yang ada di rumah kita? Melihat istri nggak sholat, harus tegakkan amal ma'ruf munkar. Melihat istri keluar tidak pakai pakaian syar'i, melihat putri kita keluar tidak pakaian syar'i, wajib hukumnya sang suami menegakkan amal ma'ruf munkar. Kalau tidak dosa. Dosa. Bayangkan kalau ini dimintai pertanggungjawaban bapak-bapak. Kita punya putri keluar dari rumah nggak pakai jilbab, kemudian dilihat sekian banyak ratus orang, berapa dosa sang ayah itu? Hitung itu. Kenapa kewajiban ayah? Dia putrinya, dia punya hak, dia pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatin. Dia punya hak untuk menegakkan kebenaran di rumahnya, karena sesungguhnya sang suami, ya, itu qawamu 'alan nisa. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Rijal, laki-laki itu pengayom. Kalau ini tidak fungsi, maka dia bukan seorang qawam. Jadi kalau ini tidak difungsikan, seorang ayah tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tidak bisa meluruskan kerusakan, penyelewengan dalam rumah kita di atas pondasi iman, maka ayah ini sebetulnya sedang kena wabah penyakit yang sangat kronis. Bukan corona. Corona itu kecil, Pak. Kalau mati insya Allah sabar syahid. Tapi kalau virus yang ada di hatinya, dan dia tidak mengetahui kalau itu ada virus, kemudian berlangsung begitu saja sampai mati, maka ini binasa semua keluarga itu, Pak, dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ngeri. Begitu juga RT. Ada Pak RT di sini. Pak RT itu harus juga dipilih, apalagi dia seorang mukmin, punya kewajiban ketika warganya ada kemungkaran dia harus bertindak, karena itu wewenangnya dia. Kalau ada Pak RT dia seorang muslim, kemudian ada kemungkaran di warganya diamkan, Pak RT kena dosa. Kalau memang nggak sanggup jadi Pak RT, berhenti dari Pak RT, serahkan sama iya kan, konsekuensinya kan Pak RT bukan sekedar tanda tangan. Kalau ada orang datang minta buatkan KTP dan KK, lebih daripada itu. Bayangkan kalau ada warganya Pak RT ada perzinahan, ada satu kos laki-laki dan perempuan di situ sampai jam 12 malam minum minuman, Pak RT tahu kemudian mendiamkan, dosa Pak RT itu dicatat oleh Allah dosanya terus. Apa nggak berat? Umar bin Khattab ketika dipilih menjadi seorang khalifah apa? Ya Rasul, ya, ketika ya Abu Bakar, andaikan bumi dan langit itu diruntuhkan di atas pundak saya, lebih baik daripada saya menerima jabatan ini. Berat jabatan itu. Jabatan itu berat. Sampai andaikan, katanya Umar, andaikan ada keledai yang jatuh gara-gara jalan itu lubang, ya Umar, kamu akan ditanya oleh Allah, kenapa keledai itu jatuh? Kuda itu kenapa tergelincir gara-gara jalan rusak? Lah ini coba bayangkan, Pak, kalau itu semuanya, Masya Allah.
Berat kan sebetulnya, Pak? Kenapa kadang-kadang nggak layak menjadi pemimpin, melayak-layakan diri? Pilihlah saya jujur. Apalagi, Pak? Bersih dari identitas jelas, sudah teruji. Sudah teruji gitu kan? Apa ndak malu gitu loh sama dirinya sendiri, merasa sebetulnya. Betul jadi pemimpin ya jelas tengoklah apa yang dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak tegak. Yang tegak apa? Rebutan proyek. Nah, ini penting. Kalau cerita orang-orang dulu, Pak, orang-orang beriman dulu, Masya Allah, ketika memang menerima jabatan itu, Masya Allah, mereka luar biasa. Ya. Yang pertama, RW juga begitu, lurah juga begitu. Nah, kan begitu. Ya, camat begitu, wali kota begitu, gubernur sampai presiden. Tugas mereka itu kalau sebagai seorang muslim ya menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu inti sebetulnya seorang pemimpin, itu intinya di situ. Ya, kalau itu ditegakkan, Pak, aman. Buat undang-undang saja. Siapa warga negara Indonesia yang muslim tidak sholat, tangkap, masuk penjara. Selesai itu kalau ada undang-undang. Kenapa? Dia punya wewenang, punya kekuasaan. Tidak ada yang membantah. Wong siapa yang tidak pakai masker, maka besok nyapu aja bisa kok. Cuma tidak pakai masker, ditangkap di jalan suruh nyapu, mau? Lah kalau seumpamanya pemimpin Islam membuat undang-undang, siapa warga negara Indonesia yang mengaku muslim karena seorang muslim ciri khasnya adalah menegakkan sholat, siapa yang tidak sholat maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hisbah dia, dihisbah dia. Kan enak kalau gitu, kalau itu, tapi itu enggak gitu loh masalahnya. Ini baru satu sisi sholat, Pak. Kalau yang lainnya tegak semuanya, Pak, nyaman, Pak. Maka kata Nabi SAW, saking amannya dulu, ada seorang wanita sendirian berjalan dari Yaman ke kota Mekah tanpa didampingi mahram. Aman. Coba sekarang. Nah itu. Jadi pertama. Yang kedua, ya, rukun yang kedua adalah bil lisan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada kekuatan secara kekuasaan, kita dengan lisan sampaikan nasihat. Pak, ini enggak boleh. Istriku, ini enggak boleh dalam Islam. Suamiku, biasanya suamiku membawa uang 1 bulan 5 juta. Ini ada 7 juta. Yang 2 juta dari mana sang suamiku? Kan enak kalau gitu. Kenapa? Para sahabiah dulu itu, wahai suamiku, aku rela berlapar-lapar di rumah, yang penting jangan kau memasukkan harta haram di rumah ini. Itu para sahabiah dulu. Hari ini bawa uang sedikit, cemberut, bawa uang banyak, tertawa tanpa bertanya dari mana uang yang banyak itu. Hei para perempuan, kalau cari suami yang jujur biar masuk surga. Ya, ada kisahnya kan. Sifat surga itu kan jujur dan sabar. Jadi ada seorang laki-laki melamar wanita Ansor. Laki-laki itu namanya Julaibib. Orangnya kecil, krempeng, hitam, kribo, kalau berjalan membentuk letter O. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada kekurangan fisiknya. Sahabat Ansor datang, ya Rasul, aku ingin menikahkan putrimu denganmu. Kata Rasul, di mana kalau putrimu saya nikahkan dengan sahabat saya Julaibib? Saya lapor dulu sama istri saya, boleh enggak? Kata sahabat Ansor, wahai istriku, sudah kita tawarkan putri kita kepada Rasul, tapi Rasul menjatuhkan pilihan kepada sahabatnya namanya Julaibib. Mendengar Julaibib itu, ya amit-amit jabang bayi gitu deh. Apa bahasanya, Pak? Terheran-heran gitu loh. Julaibib itu, ya, orangnya miskin di kota Mekah, orangnya miskin di kota Madinah, di Madinah dia miskin. Bukan nanti ditarik di sejarah apa namanya Sirah Nabawiyah, ini ada kisahnya. Kemudian seorang wanita yang solehah tadi, anaknya mendengarkan
Dari apa yang disampaikan oleh ibunya tadi nggak terima dia. Anaknya pintar, punya dalil juga. Idza atakum man tardau dinahu wa khuluquhu wa tajawwaz wa la takun fitnatu fil ardi. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang laki-laki datang kepadamu, dia baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkan, kalau tidak akan terjadi fitnah. Saya siap menerima lamarannya. Wah, gentleman dia, bagus dia. Ya akhwatnya. Datang dia, senang dia. Apalagi yang melamarkan Rasul. Kata Julaibib, udah diterima tuh lamaran kamu. Pulang kamu, cari mas mahar. Ya Rasul, kami tidak punya apa-apa. Sekedar kain tidak punya. Cari cincin dari besi lah kalau nggak ada ya Rasul. Jadi modal kamu apa? Nah, itulah akhirnya yang sekarang populer, pernikahan dengan mahar seperangkat alat sholat. Al-Quran itu dari situ sebetulnya. Dari kisahnya Julaibib. Dia hanya bermaharkan membaca Al-Quran. Kemudian dinikahkan. Masya Allah, istrinya cantik, soleha, kaya raya. Laki-lakinya biasa. Apa kata istri? Wahai suamiku, penduduk surga nanti akan dihuni dengan dua sifat. Sifat sabar dan sifat syukur. Alhamdulillah, ya saya bersyukur dapat kamu wahai adikku yang cantik, soleha. Dan kata istrinya, aku sabar mendapatkanmu wahai Kang Mas. Indah kan? Tapi Masya Allah rumah tangganya ini berkah. Dan akhirnya nanti kisahnya ini, panjangnya ini, akhirnya nanti Julaibib ini syahid di medan tempur di perang Uhud. Dari 70 syahid, sahabat Nabi salah satu Julaibib. Dan Julaibib ketika Rasul melihat jenazahnya bersabda, ya Julaibib, engkau dulu adalah saudaraku, kawan karibku di dunia, dan engkau akan menjadi saudara dan kawan karibku nanti di surganya Allah. Itu bayangkan Julaibib ya. Jadi kita harus sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan siapapun ya. Harus itu. Kalau tidak bisa menegakkan, satu dengan kekuatan kekuasaan, yang kedua lisan juga tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'adful iman. Maka kamu memiliki selemah-lemah iman kamu. Enggak cemburu agama Allah dihina, ulama dihina, Al-Quran dihina, syariat Islam dihina, nggak ada kecemburuan, nggak ada ghirah, nggak ada pembelaan, tidak ingin ambil bagian untuk menegakkan amar ma'ruf munkar, maka itu selemah-lemah iman. Nengok kemungkaran itu diam aja, udahlah biarilah. Mau sholat situ, nggak sholat situ, mau minuman situ, mau selingkuh situ, nggak selingkuh, urusan kayak gitu Pak, selemah-lemah iman kita Pak. Membiarkan itu sudah selemah-lemah iman, nggak ada ghirah. Setidaknya coba datangi Pak, ya tegur ya Pak RT ya, Pak RW ya. Ya. Ini penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini karena dua hal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat terbaik, bayangkan umat terbaik yang dilahirkan untuk umat ini. Umat akhir zaman, umatnya Rasulullah SAW itu tampil menjadi umat terbaik karena dua pondasi yang besar ini, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak, kita bukan umatnya Rasul yang punya spesial, yang istimewa. Karena umatnya Rasul spesial ini ada dua itu. Jadi begini Pak, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak tegakkan sebagaimana cerita kisah yang disampaikan oleh Nabi. Hadisnya panjang. Seperti ini, laksana seperti orang sedang menaiki kapal. Kapal itu ada dak-daknya Pak. Dak 1, dak 2, tingkat 1, tingkat 2. Ya, kapal besar biasanya begitu. Dia ingin menyeberangi. Kapal itu akan menyeberangi sebuah lautan. Kemudian ada yang di bawah, ada yang di dak di atas. Ya. Kemudian kalau orang-orang yang ada di bawah ini pengen air, dia pengennya harus ke atas. Susah dia naik turun. Karena ini kapal yang cukup jauh perjalanannya. Akhirnya mereka ingin mengambil jalan pintas, melobangi kapal itu, dilobangi biar mudah mengambil air. Kalau kira-kira ini dibiarkan orang-orang yang di bawah ini melobangi kapal, kemudian orang atas tidak ada nasihat, tidak menegakkan, membiarkan mereka begitu saja, tenggelam tidak semua Pak? Mati semua tidak kira-kira itu penumpangnya Pak? Mati, coba kalau percaya.
Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar ini, kalau kita tidak ada yang menegakkan ketika sudah banyak kemungkaran, akan tenggelam semuanya, Pak. Orang yang baik pun akan dibinasakan oleh Allah. Sudah banyak bukti. Orang-orang yang baik pun ketika ada bencana alam ikut juga terseret arus. Kalau ada gempa bumi insya Allah juga kena dia. Makanya sebelum Allah turunkan azab itu, maka ini harus Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah karena sudah tidak ada tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka sudah meninggalkan warisan yang mulia dari para rasul dan para nabi. Maka umatnya Rasulullah SAW ini yang harus kita laksanakan, ya, sekemampuan kita. Baik, ya, ini sifat yang harus dimiliki sebagai seorang mukmin. Kemudian wa yuqimunas shalat, sifat orang beriman setelah tolong menolong sesama muslim, menegakkan amar ma'ruf mungkar, itu adalah pekerjaan jamaiyah. Gak bisa itu person-person. Maka kepentingan di dalam menegakkan din ini ada yang disebut dengan amal jama'i, amal bersama-sama, ada amal individu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa sendirian, Pak. Harus bersama-sama. Kalau itu bisa ditegakkan sama-sama, dimanage dengan baik, kebenaran yang dimanage dengan baik, kebatilan itu kan kalah. Tapi kalau kebenaran ini dibiarkan begitu saja, berjalan sendiri-sendiri, ya, tanpa ada arahan, tanpa ada aturan, dia akan insya Allah menghadapi yang sangat luar biasa, Pak, hari ini. Kita mungsuh-mungsuh Allah hari ini luar biasa, berupaya untuk menghancurkan umat yang hanif ini sangat luar biasa, ya, maka kita nggak boleh tidur hari ini. Jangan tidur kita. Kemudian wa yuqimunas shalat itu individu, ditegakkan secara pribadi-pribadi. Pahalanya untuk pribadi. Kalau amar ma'ruf mungkar itu untuk kemaslahatan umat. Dengan tegaknya amar ma'ruf mungkar, berjalannya eksistensi kehidupan manusia. Coba kalau ada orang mabuk dicambuk. Makanya kenapa Islam itu syariatnya ada 5, menjaga 5, menjaga nasab. Agar nasab itu terus bergaris kepada ayah, maka zina itu hukumnya haram. Sehingga ketika zina itu dibiarkan, maka nasab manusia akan hilang. Mau dibinkan sama siapa itu? Bin 15. Ini penting, ya. Hifuzdin. Kenapa din ini harus dijaga? Sehingga ketika ada yang merongrong agama ini, akan mendustai agama ini, ada tegaknya hukum. Jangan dibiarkan. Ketika dibiarkan orang yang menghina Islam, menghina ayat Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya, gak ada hukum. Tengok itu di mana-mana dengan mudah dia. Tapi kalau Islam, oh jangan kira disalib dia. Menghina Islam, salib, pancung. Setiap ada yang menghina Islam, ujung-ujungnya edan. Tahu edan, Pak? Gila. Setiap diperiksa gila. Setiap diperiksa gila. Tapi begitu ada orang Islam sedikit, langsung radikal. Radikal. Di mana ini? Terima Bapak dibilang gila. Gak punya nyali gitu. Yusiku antahda alaikumul umamu kama tada aklaqtu ila qasatiha faqala qail awamin kilati nahnu yauma idin qala bal antum yauma idin kasir, kata Nabi. Umat Islam itu nanti seperti makanan di atas nampan yang diperebutkan dari segala penjuru. Enak nih umat Islam tuh enak. Gampang diadu domba, gampang mudah diombang-ambingkan. Prinsipnya sudah goyah. Tidak yakin lagi, ya, dengan agamanya. Dan ragu dengan agamanya. Jangankan kita akan menegakkan amar ma'ruf mungkar, jangankan akan menegakkan din ini, dia dengan agamanya sendiri ragu-ragu. Islam itu dianggap menghalangi hawa nafsunya yang tidak bisa sesemaunya, menghalangi seakan Islam. Ya. Para sahabat bertanya, bal antum yauma idin kasir.
Ya Rasul, apakah jumlah umatmu nanti sedikit di akhir zaman? La bal antum yauma idin kasir walakinnakum gusain ka gusain sail. Jumlah umat Islam itu besar, tapi seperti buih di atas lautan, di atas air. Ombang-ambing, gampang diadu domba. Mudah digoyahkan. Prinsip-prinsipnya mudah dijual. Insyaallah. Hari ini sangat nampak sekali. Sang kiai saja bisa diombang-ambingkan keyakinannya. Itu kiai mah. Apalagi cuman kita ini. Kalau tidak percaya, datang uang 1 koper di rumah kita, bisa kita yakin. Coba sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan yang dulu ganas-ganas sekarang itu melempem-melempem, itu di rumahnya banyak uang itu. Iya. Padahal janji Allah nanti coba perhatikan. Ya, sifat yang keempat adalah wayutuna zakat, mengeluarkan zakat. Wayuti'ullaha wa rasulahu. Sifat yang selanjutnya adalah bagaimana terus berupaya yang 6 sifat yang 6 ini, karakter yang 6 ini menyatu dalam jiwanya. Kalau ini sudah selalu laras dalam kehidupannya, melengket dalam jiwanya, ulaika sayarhamuhumullah. Ini inti yang pertama, Pak. Ini sebetulnya yang diinginkan kita itu ini, Pak. Dunia ini kecil. Dunia itu kecil, Pak. Kata Nabi SAW, sebagaimana air itu, jari jemari itu dimasukkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat air itu, tetesan dari air itulah kehidupan dunia. Samudra yang luas itu akhirat. Saya praktekkan kalau tidak percaya, Pak. Biar mudah. Ini kalau minuman saya masukkan ke jari tidak apa-apa. Ya, tapi jangan diminum oleh Bapak. Keracunan nanti. Pak, nampak, Pak? Saya tanya sama Bapak. Air ini berkurang tidak ketika saya masukkan ke jari air ini? Bagaimana kalau jari saya masukkan di samudra yang luas itu? Kalau 1 gelas ini saya masukkan, jari saya ambil, enggak, ya, enggak nampak berkurang. Apalagi kata Nabi, jari jemari kita masukkan dalam samudra yang luas, kemudian kita angkat jari itu, tetesan air ini adalah kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, hina. Sementara akhirat yang luas itulah kehidupan kita. Ini nanti janji Allah. Nah, dunia ini cuma ada 2 manusia, Pak. 2 penghuninya manusia itu. Innal abrara lafi naim, fa innal fujjara lafi jahim. Enggak ada 3, enggak ada golongan manusia ketiga. Golongan orang-orang yang ingin menuju kepada surganya Allah, ada 1 golongan yang ingin menuju ke nerakanya Allah. Cuman itu aja. Enggak ada di antara 2 surga dan neraka, enggak ada. Cuman itu. Kita sedang berjalan. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadang famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu sedang berjalan. Kapanpun perjalanan kamu pasti akan sampai. Mohon maaf. Dunia yang fana, yang singkat ini kadang-kadang mohon maaf, banyak manusia yang enggak tahu, Pak. Padahal dari dunia yang seisinya ini, yang paling terpenting yang Allah berikan, yang Allah ingin tunaikan, sayarhahumullah. Allah akan berikan rahmat, hidayah, taufik, kebenaran di dalam diri seorang. Karena kalau bukan ini, Pak, kita bukan apa-apa. Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Yang menjadikan kita ada nilai di hadapan Allah itu bukan karena gelar, bukan karena kita memiliki harta yang banyak. Yang membedakan satu sama yang lain, kita dengan yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Kalau dia hitam legam takwa, dia lebih mulia. Dia putih profesor doktor tidak sholat, dia lebih bejat. Mau dibantah pakai apa? Ayat ini, Pak. Setuju nggak setuju? Ini
Kalau orang liberal, iya, orang kapitalis enggak, ukuran mereka bahagia, senang, sukses dan yang lainnya ukurannya adalah materi. Kalau materinya banyak berarti bahagia. Maka dia kejar materi sampai kemanapun, hidupnya siang malam, bahkan ngegonya malam-malam tuh tidur bangun, lisannya itu yang keluar piti. Tapi ada anak yang sedang viral, dia baru umur 17 tahun, sedang ingin menyelesaikan hafalannya yang juz ke-30, sakit tak sadar diri Pak, diopname di rumah sakit. Tapi yang keluar lisannya adalah hafalan Quran. Padahal tidak sadar dia, tapi keluar dari lisannya. Kenapa? Hari-hari yang dilakukan adalah bagaimana dekat dengan Allah dengan Al-Quran. Tapi kalau orang-orang yang hari ini orientasi visi dan visinya untuk makmurkan dunia, mau mati saja yang ditanya dunia Pak. Wasiatnya wasiat dunia. Ini sampah sebetulnya. Maka kenikmatan yang paling agung setelah kita melakukan yang 6 tadi, Allah akan memberikan hidayah, taufik, rahmat. Rahmat itu ada 16, Imam Syafi'i. Rahmat. Hujan ini juga rahmat. Hujan ini bentuk rahmat. Tapi rahmat dari 17 yang disampaikan beliau, seseorang diberikan kasih sayang oleh Allah, dipahamkan terhadap agama ini. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang itu dikatakan baik dan diberikan kebaikan oleh Allah, dipahamkan terhadap agama ini. Paham, sholat, nggak sholat takut dosa. Jadi rahmat Allah itu ada 100 Pak. 100 rahmat Allah. 99 rahmat Allah itu disimpan, baru nanti akan diberikan di surga. Satu rahmat ini dibagi-bagi oleh seluruh penduduk dunia ini Pak. Bayangkan itu Pak. Satu rahmat aja sudah seperti ini. Dazan. Baik, sebagai penutup. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, kalaupun kita hari ini memiliki kekurangan dari sisi harta, tapi kita memiliki satu rahmat yang Allah titipkan di dalam jiwa kita, sehingga kita hari demi harinya, waktu demi waktunya kita lalui dalam rangka untuk takut kepada Allah. Ini Masya Allah, ini kemenangan abadi. Ya, orang banyak mencari kebahagiaan, tak dapat kebahagiaan, yakinlah, karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di situ. Kemudian ayat yang selanjutnya memberitahukan kepada kita 2 janji akan ditunaikan. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati. Allah telah menjanjikan dengan janji yang pasti bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adn. Apa sudah ini Pak? Biar tidak menggantung, kita selesaikan. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan setelah tadi, dengan surga. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha wa masa, mereka kekal di dalam fi wa masakin thayyibatan, dan mereka akan ditempatkan dalam istana-istana yang sangat megah, fi jannatin adn. Para mufassirin menafsirkan adn itu istana-istana surganya yang dilalui orang-orang beriman tadi. Setelah sifat 6 tadi, mereka akan mendapatkan satu bilik rumah yang ukurannya 72 km persegi. Ya. Tertarik tidak tertarik terserah. Penting ini ayatnya yang saya sampaikan. Itu yang pertama, Allah akan menjanjikan surga. Ya udah selesai. Kita cuma tujuannya hidup itu beribadah cuma 2 kok Pak. 2, diampuni dosa kita, dimasukkan dalam surga, selesai. Kalau itu sudah, ya, Allah akan tunaikan semua itu. Setelah Allah kasih surga, apa selesai dengan surga dok? Bapak yang dikasih jabatan hari ini, apapun jabatan, itu ada rasa was-was. Jangan-jangan ada orang cepat mengganti saya, ya kan? Presiden juga pengen, kalau bisa itu jangan diganti seumur hidup jadi presiden. Kalau bisa itu jangan ada pemilihan. Maka virus corona ini akan menundakan pilkada serentak nanti. Itu senang sekali. Kalau bila perlu corona ini 2 tahun lagi, saya bisa menjabat 2 tahun lagi jadi bupati. Nah, itu ada batasnya, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada terbatasnya. Tapi di surga itu, dari surga yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya, ada satu yang lebih. Apa kata Allah?
waridwanu minallahi akbar. Ridhoku itu lebih besar dari semua ini. Maka dalam hadis qudsi Allah datang ke penduduk surga. Wahai penduduk surga, labbaik ya Allah. Sudahkah kamu puas dengan apa yang aku berikan? Ya Allah, bagaimana aku tidak puas? Kenikmatan apa lagi setelah ini? Ya, apa kata Allah? Setelah ini aku tidak akan pernah murka kepadamu selama-lamanya dan aku telah meridhoimu. Masya Allah. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, di mana Pak? Ya, hambaku, aku telah meridhoimu dan aku tidak akan pernah murka kepadamu selama-lamanya. Jadi kita di surga tidak ada rasa khawatir lagi. Kita akan kembali kemana? Enggak, Allah sudah ridho di situ. Kemudian ayat ini sangat bagus sekali ditutup dengan dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung, kemenangan yang abadi, kesuksesan abadi, kebahagiaan yang abadi. Dah Pak, selesai Pak. Itulah yang akan kita dapatkan ketika kita bisa menegakkan pondasi yang 6 tadi. Mudah-mudahan kajian kita di dalam firman Allah surat At-Taubah di ayat 71 dan 72, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini orang-orang yang senantiasa dijaga keistiqomahan untuk senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak di surga kita akan selalu berkawan di dunia, bertetangga di surga. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.